sekarang kaitannya dengan hubungan antara konfigurasi elektron dengan sifat-sifat daripada suatu unsur, ya, yang dikenal sebagai hubungan periodik dari unsur-unsur. Bisa kelihatan sekarang slide-nya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya kalau gitu, kalau belum ada pertanyaan. Oke, tadi sudah disinggung kaitannya dengan unsur konfigurasi elektron ya. Jadi konfigurasi elektron ada kaitan satu dengan yang lain dengan susunan berkala. Oke, nah ini salah satu susunan berkala awalnya kira-kira itu, termasuk bisa kita lihat penemuannya kapan, maksudnya antara tahun kapan kira-kira seperti itu. Ya, misalkan yang warnanya agak abu-abu, ya agak-agak hitaman. Nah itu berkaitan dengan waktu yang ya zaman bahula lah kira-kira ditemukannya ya. Contohnya misalkan emas, tembaga, PB dan seterusnya. Kemudian ada juga yang warna hijau. Nah, hijau ini sekitar ya abad ke-17-an kira-kira seperti ini ya. Oke. Kemudian yang mana kira-kira yang baru? Nah, ini yang baru yang warnanya agak kuning ya, warnanya kuning. Nah, ini berarti baru, yaitu setelah 1965 sampai sekarang kira-kira segitulah. Oke, itu adalah kaitannya dengan unsur-unsur sintetik ya, unsur-unsur sintetik lah ya. Walaupun ada beberapa yang masih kosong dan sebagainya. Nah, ini kan diprediksi kalau memang nanti ditemukan kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah inilah kaitannya dengan susunan berkala ya, yaitu ada golongan utama, ada golongan transisi dan seterusnya. Ya, sesuai dengan konfigurasi elektron tadi. Oke, kalau konfigurasi elektron terakhirnya adalah S1, berarti NS1, N adalah bilangan kuantum utama. Oke, 1 adalah berarti elektron valensinya hanya 1, maka dia termasuk alkali, golongan alkali kan kira-kira itu ya. Sedangkan golongan NS2 yaitu termasuk golongan alkali tanah. Oke. Sedangkan golongan P, jadi golongan 3, yaitu NS2, NP1, artinya yang terakhirnya adalah yaitu termasuk kelompok P, yaitu nanti kaitannya dengan yaitu 3A, 4A, dan seterusnya, atau sekarang kita kenal golongan 13, 14, 15, dan seterusnya. Oke. Jadi golongan 14 atau zaman dulu yaitu golongan 4A, oke, golongan 15 atau 5A, dan seterusnya. Perhatikan ini, itu golongan halida, yaitu 7A atau 17, dan terakhir adalah golongan yang paling stabil. Oke, golongan yang paling stabil biasanya dikenal sebagai gas mulia. Oke, gas mulia. Kalau kita perhatikan penuh ya, sudah penuh di sini. Oke, karena sudah penuh ya tidak bisa menerima, tidak juga bisa melepaskan, susah lah kira-kira seperti itu. Makanya tidak bisa menerima, tidak bisa melepaskan elektron. Artinya dia stabil. Makanya sering dikenal sebagai golongan yang stabil, golongan gas mulia, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang memiliki konfigurasi elektron terakhir adalah D. Oke. Jadi ada D1 berarti golongan 3 atau golongan 3B nanti. Oke. Nah, perhatikan contohlah misalkan golongan D5, D10,
10 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang di bawah ini 4F, oke, 5F dan seterusnya. Tadi kan di sini ya. Nah, ini termasuk hanya merupakan, walaupun ini disiapkan kecil, namun ini isinya banyak kan kira-kira seperti ya. Itu kaitannya dengan golongan 4F dan 5F. Itu aktinida dan lantanida kira-kira setelah. Jadi kelihatan di sini jelas ada keterkaitan antara konfigurasi elektron pada kulit terluar, oke, dengan susunan berkala. Oke, saya lanjut. Nah, ini berdasarkan warna. Jadi ada unsur-unsur yang umum kita kenal, yaitu atau unsur-unsur utama lah, kira-kira seperti itu. Jadi unsur-unsur utama itu golongan 1, golongan 2, golongan 3, ya kaitannya dengan unsur utama, yaitu S1, S2 sampai P, ya ini golongan utama. Kemudian yang ini, yang hijau, yaitu kaitannya dengan gas yang stabil, itu gas mulia, itu sudah terisi penuh. Perhatikan, penuh nanti artinya sudah penuh, tidak bisa menangkap atau melepaskan. Ya bisa saja nanti ada senyawanya, artinya kan sudah bisa saja membentuk senyawa, ada gitu ya, walaupun jarang. Nanti kita lihat. Oke, kemudian yang ini kaitannya dengan kuning di sini, ya mungkin ada hal khusus di sini ya. Kemudian di sini ada aktinida, oke, ada lantanida, perhatikan warnanya, oke. Kemudian ada golongan transisi, nah ini yang biru golongan transisi. Ya, logam-logam transisi kira-kira itu ya biasanya memiliki orbital D paling belakang, itu yang terakhir kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah, tidak perlu dihafal. Oke, nanti kalau ujian biasanya akan dikasih susunan berkalanya, oke, lengkap, baik itu online maupun yaitu luring ya. Nah, sekarang kita lanjut kaitannya dengan konfigurasi elektron dan keberadaannya di dalam susunan berkala. Oke, nah seperti natrium. Natrium kita tahu nomor atomnya 11. Kalau nomor atomnya 11, maka konfigurasi elektronnya adalah neon 3s1. Benar ya? Neon 3s1. Kalau neon kan 10. Oke. Nah, kemudian karena dia memiliki 1 elektron, jelas dia akan mudah melepaskan 1 elektron. Oke, mudah melepaskan 1 elektron sehingga konfigurasinya sama persis dengan konfigurasi gas mulia. Artinya stabil. Oke, artinya dia stabil dia ya. Oke, setelah dia melepaskan 1 elektron. Sedangkan kalsium, oke, kalsium, kalau kita perhatikan nomor atomnya di sini adalah yaitu berapa? 20 ya. Oke, nomor atomnya 20. Berarti konfigurasi elektronnya terakhirnya adalah seperti ini, 4s2. Kalau 4s2, dia akan melepaskan elektron, menghasilkanlah seperti ini, yaitu kalsium plus 2, perhatikan. Dan konfigurasi elektronnya sama persis dengan konfigurasi argon, artinya sudah stabil. Oke, artinya sudah stabil di sini. Jadi karena memiliki konfigurasi atom sama persis dengan gas mulia argon. Oke, saya kira nggak masalah ya. Kemudian aluminium. Oke, aluminium. Konfigurasi elektronnya kalau nomor atomnya adalah 13, berarti konfigurasi elektronnya adalah 3s2, 3p1. Benar ya? Karena 13. Maka
kira-kira melepaskan 3 elektron atau menangkap 5 elektron deh? Aluminium. Coba Reswara Krista ada? Ada Reswara Krista? Tidak ada? Yuk. Jangan-jangan mungkin tidur ya? Atau masih tidur? Reswara Krista ada? Tidak ada? Oke. Margareta ada? Ada, Pak. Oke. Kira-kira untuk aluminium konfigurasi elektronnya benar seperti ini ya? Kelihatan di slide saya deh. Ya, terlihat, Pak. Oke, kelihatan? Oke. Kalau seperti ini, lebih mudah melepaskan 3 elektron supaya menjadi neon, atau dia menangkap 5 elektron supaya menjadi seperti argon. Kira-kira ya bagaimana, deh? Melepas, Pak. Melepas. Berapa dilepas elektronnya? 3. 3. Oke. Oke, menjadilah seperti neon. Oke. Nah, ini nanti kaitannya dengan kecenderungan. Apakah mudah melepas atau menarik elektron? Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi atom-atom yang berada di golongan 1, 2, itu golongan utama ya, dan 3, maka dia cenderung melepaskan elektronnya, membentuklah kation. Sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi gas mulia, berarti stabil. Oke, saya kira nggak masalah ini. Berikutnya, nah, sedangkan hidrogen, hidrogen dia memiliki konfigurasi elektron 1s1. Kira-kira bagaimana kalau hidrogen? Coba Valia ada? Halo? Ada Valia? Valia siapa? Vanessa? Vanessa ada, Pak. Oke. Kira-kira hidrogen seperti ini cenderung melepaskan 1 elektron atau menangkap 1 elektron sehingga membentuk gas mulia helium. Kira-kira yang mana? Melepas, Pak. Melepas elektron. Oke, contohnya apa deh? Bisa diberikan senyawanya? HCl. HCl. Oke. Mungkin nggak sekarang hidrogen menangkap 1 elektron? Mungkin juga, Pak. Mungkin atau mungkin? Oke. Coba Abraham Samudra ada? Iya, Pak. Mungkin nggak hidrogen ini menangkap, tadi sudah disebutkan bahwa hidrogen cenderung lebih mudah melepaskan 1 elektron sehingga membentuk kation H+, contohnya HCl tadi sudah disebutkan. Mungkin nggak HCl sekarang menangkap 1 elektron sehingga sesuai dengan konfigurasi gas mulia helium? Nggak mungkin ya, Pak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Oke, kalau hidrogen
dekat dengan atom-atom yang sangat elektropositif, contohnya litium, contohnya natrium, contohnya kalsium, itu 3 atom utama yang berkaitan dengan hidrogen nanti, yaitu bisa membentuk seperti ini, litium hidrida. Pernah kenal hidrida deh? Natrium hidrida, kalsium hidrida. Oke. Pernah dengar senyawa ini? Coba Raihan Putra ada? Ada, Pak. Ada. Pernah dengar nggak senyawa hidrida? Mohon maaf, Pak. Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Agak putus-putus di saya. Oke. Pernah dengar nggak senyawa hidrida? Molekul hidrida. Hidrida ya, Pak? Iya. Kalau nggak pernah, pernah sih, Pak. Oke, Kalau nggak pernah. salah, kalau nggak salah ya, Pak. Oh, bagaimana? Kan di dalam ini sudah dikasih tahu kan ya? Di dalam stokiometri, masih ingat nggak? Bahwa atom H memiliki bilangan oksidasi secara umum adalah +1. Kecuali, Oh iya, pernah, Pak. Ya, Pak. nah kan makanya ini ada hubungannya. Kecuali senyawa hidrida. Sudah singgung saya ya. Yaitu ada 3 jenis yang sudah diketahui sampai saat ini senyawa hidrida. Yaitu lithium hidrida, natrium hidrida, dan kalsium hidrida. Berarti bilangan oksidasi hidrogen berapa di sini, Dek? Halo? Raihan? -1. -1. Oke. Jadi -1 berarti bisa menangkap 1 elektron. Oke. Dari unsur yang sangat elektropositif. Contohnya litium, natrium, dan kalsium. Oke. Ya. Jadi H itu bisa menangkap, bisa juga melepaskan 1 elektron. Oke, kan ada perkecualian di dalam kaitannya bilangan oksidasi. Oke, saya hanya mengingatkan saja, tolong dong yang perhatikan yang lain ya. Kalau takutnya adik-adik hanya saya nggak tahu karena kuliah online ini nggak begitu memperhatikan gitu ya. Nanti kita sudah nyampe di mana, satunya nggak ngerti apa-apa ya, udah bingung saya nanti ya. Oke, nah perhatikan ini. Jadi bisa hidrogen menangkap 1 elektron membentuk 1 S2 atau konfigurasi elektronnya seperti helium. Stabil kan ya? Oke. Begitu juga fluor di sini. Fluorin. Nah, kalau fluorin bilangan oksidasinya berapa deh? Masih ingat fluorin? Vanessa Rebecca ada? Ada, Pak. Oke, berapa bilangan oksidasi daripada fluorin? Vanessa? +7, bukan? Halo, bilangan oksidasi. Tahu bilangan oksidasi sudah stokiometri kan ya? Oke, bilangan oksidasi fluorin itu berapa? Coba ingat-ingat lagi, Vanessa. -1, Pak. Oke, hanya satu-satunya kan, -1 kan ya, oke. Nggak ada yang lain. Oke, berarti kalau dia -1, berarti bagaimana? Menangkap atau melepaskan elektron? Melepas. Hah? Menangkap, maaf, Pak. Aduh, bagaimana nanti ya? Oke. Jelas dong, kalau -1 dia mesti menangkap 1 elektron. Dia hanya satu-satunya bilangan oksidasinya, ya. Oke, sehingga membentuklah konfigurasi yaitu gas mulia, yaitu neon, perhatikan. Makanya dia -1. Beda dengan klor.
klor karena tiga plus 5 sampai ke plus 7 klor ya. Oke, brom juga seperti ini kan, makanya apa namanya susunan berkala ini maaf ini kelihatannya tidak stabil. Mudah-mudahan bisa kedengaran suara saya. Yang lain bisa kedengaran? Bisa, Pak. Internet tidak stabil. Oke. Kita lanjut ya. Saya menghubungkan satu dengan yang lain sekalian adik mengingat gitu ya. Padahal kalau lihat dari slide sih ya bisa cepat saya kira-kira gitu ya. Nah, oksigen. Oksigen konfigurasi elektronnya perhatikan ada 8 elektron ya nomor atomnya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Nah, sekarang oksigen bilangan oksidasinya ya secara umum adalah -2. Kenapa -2? Karena dia menangkap 2 elektron sehingga membentuk konfigurasi elektron untuk gas mulia neon. Oke, menjadi 10 perhatikan. Makanya bilangan oksidasi oksigen itu -2 umumnya. Walaupun dia senyawa apa? Gasi ada. Gasi Akmal ada. Oke. Oksigen secara umum memiliki bilangan oksidasi -2. Oke. Nah, sekarang bisa saja oksigen memiliki bilangan oksidasi -1 ya, benar nggak? Gasi? Pernah dengar oksigen memiliki bilangan oksidasi -1? Pernah. Harus tahu dong ya, karena di dalam stokiometri sudah diajarkan. Biasanya senyawanya apa biasanya namanya? Apa nama senyawanya yang oksigennya -1 deh? H2O2 ya Pak, peroksida. Oke. Ya. Peroksida. Contohnya H2O2. Oke. Oke. Coba DAVA. Ada nggak bilangan oksidasinya -0,5 untuk oksigen? DAVA? Ya Pak. Ya, halo. Ada nggak oksigen memiliki bilangan oksidasi -0,5? Ayo. Enggak ada. Coba cek di bilangan oksidasi di stokiometri, oke? Namanya apa, Dek? Coba Nadine ada, Nadine Alia. Iya, Pak. Ada nggak bilangan oksidasi oksigen -0,5? -0,5. Enggak ada ya, Pak. Tolong dicek lagi, oke? Ada, oke, yaitu super peroksida namanya kan ya, oke, senyawa super peroksida. Contohnya apa? Yaitu natrium, yaitu natrium Na2O. Oke, ini satu-satunya super peroksida. Ya, oke. Walaupun itu senyawa itu jarang, umumnya sih -2. Oke, saya lanjut saja ya. Tolong dong perhatikan, maksudnya diingat-ingat kembali kaitannya dengan apa? Bilangan oksidasi. Oke, kalau N dia cenderung menangkap berapa elektron? Sahira A ada? Saya, Pak. Oke, bagaimana N? 3, Pak. 3. Oke, dia bisa menangkap 3 elektron. Membentuk apa?
Senyawanya apa namanya? Apa nama senyawanya? Nitrida ya. Oke, senyawa nitrida kalau dia minus 3. Oke, nitrida. Kalau oksigen ya oksida, kan kira-kira itu ya. Kalau florida kan kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa cara memberi nama daripada suatu senyawa ya. Oke. Nah, umumnya jadi senyawa-senyawa yang dekat berada di sebelah kanan atau dekat dengan gas mulia, dia cenderung mudah menangkap elektron secara umum ya. Ini kan semua yang saya tuliskan ini secara umum. Oke, seperti oksigen minus 2, nitrogen minus 3, walaupun bilangan oksidasinya bisa saja yang lain. Oke, ini berkaitan dengan susunan berkala. Sehingga dia bisa membentuk anion, perhatikan di sini ya. Bisa membentuk anion dengan konfigurasi elektron yang stabil, yaitu sesuai dengan gas mulia. Oke. Tolong diingat ya. Nah, ini kaitannya dengan kation dan anion. Oke, jadi golongan kaitannya 1 plus 1 berarti golongan 2, yaitu alkali tanah berarti plus 2, sedangkan golongan 3, contohnya aluminium berarti plus 3, contohnya aluminium tadi sudah diberikan, sedangkan yang 7 berarti minus 1, yaitu golongan halida, karena dia gampang menangkap 1 elektron. Ini yang secara umum ya, walaupun bilangan oksidasinya yang atom-atom besar bisa lebih dari 1. Kemudian golongan kaitannya dengan grup oksida dan seterusnya, yaitu minus 2, dan yang umum nitrogen dan di bawahnya itu minus 3. Nah, sekarang kalau yang golongan 4, kira-kira bagaimana? Kira-kira golongan 4 bagaimana? Coba Wilson Tansil. Halo? Ya, Pak. Ada Wilson. Halo. Oke, bagaimana Wilson Tansil? Bagaimana yang golongan 4? Ah, bagaimana golongan 4? Minus 4, Pak. Halo? Halo. Halo. Minus 4? Ya, minus 4. Berarti bisa menangkap. Berarti bisa menangkap 4 elektron? Iya, Pak. Apa senyawanya contohnya minus 4? Senyawa minus 4. Yo. CO4 deh. Bentar. Aduh. 4. Ya, umumnya perhatikan golongan karbon, silikon dan sebagainya biasanya jarang membentuk anion atau kaitannya dengan ikatan ion, jarang ya. Oke, biasanya dia nanti akan menggunakan secara bersama-sama elektronnya. Oke, yang nantinya dikenal sebagai ikatan kovalen. Oke. Namun ada satu senyawa yang karbon memiliki minus 4 ya. Sebagai kalsium karbida. Pernah dengar kalsium karbida? Kalsium karbida. Oke, ini biasanya sering digunakan untuk membuat apa namanya? Gas karbit. Pernah dengar gas karbit?
Buat ngelas ya, Pak? Iya, buat ngelas. Kalau ini direaksikan dengan air, maka nanti akan terbentuk seperti senyawa seperti ini. Oke. Yang dikenal sebagai gas karbit. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, karbon, berapa bilangan oksidasinya? Berapa karbon bilangan oksidasinya untuk kalsium karbida? Coba raihan M. Iya, Pak. Raihan M. Berapa bilangan oksidasi? Maaf Pak, tadi raihan N atau raihan M ya Pak? Recording stopped. Kayaknya Recording in progress. internet saya tadi bermasalah deh ya. Halo. Iya Pak, tadi putus-putus. Oke, putus-putus ya. Sekarang udah kedengeran? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Slide saya masih kelihatan tadi? Hilang Pak. Hilang ya. Oke, coba. Oke. Nah, ini saya ganti apa namanya? Ganti pakai Telkomsel sekarang ya. Oke, bisa kelihatan sekarang slide-nya, Dek? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, tadi pertanyaan saya kalsium karbida. Jadi kalsium karbida itu bilangan oksidasinya berapa? Siapa yang bisa? Jadi karbida maksudnya karbonnya berapa bilangan oksidasinya? -1 bukan? -1, ya. Oke. Karena kan golongan 2 kalsium selalu +2, perhatikan. Kalsium selalu +2. Oke, karena ini netral, maka karbonnya pasti -1. Oke. Nah, perhatikan. Walaupun karbon di sini hanya satu-satunya memiliki bilangan oksidasi -1, namun umumnya karbon sukar melepaskan elektron dan sukar menangkap elektron. Kan kalau dia mau menangkap elektron, berarti ada 4 elektron yang perlu ditangkap. Benar nggak? Supaya dia stabil. Oke, kalau dia mau melepaskan, berarti 4 elektron yang dilepaskan. Tadi susah juga. Makanya karbon golongan ini, golongan 4, itu sering menggunakan secara bersama-sama elektronnya yang nantinya dikenal sebagai ikatan kovalen nanti tapi ya. Oke. Bisa ngikutin yang lain deh. Yang lainnya bisa ngikutin ya. Tolong diperhatikan sekali lagi walaupun kuliahnya online. Oke, saya lanjut kalau gitu lagi ya. Oke. Nah, sekarang tadi sudah natrium +1, aluminium +3, oksigen dan seterusnya. Oke. Sesuai dengan apa namanya? Jumlah elektron yang bisa ditangkap atau yang diterima
baik membentuk kation maupun membentuk anion. Nah, perhatikan di sini penting deh istilah. Kalau kation maupun anionnya sama konfigurasi elektronnya, yaitu sama dengan konfigurasi neon, perhatikan di sini kan sama ya. Oke, persis sama dengan natrium plus 1, aluminium plus 3, oksigen minus 2, dan seterusnya, yaitu konfigurasi elektronnya sama. Oke, jumlah elektronnya juga sama. Maka kation dan anion atau ion-ion yang memiliki jumlah elektron yang sama, nah ini kan jumlah elektronnya sama, jadi natrium plus dengan aluminium plus 3 sama elektronnya, sama juga dengan itu fluorine minus 1. Oke. Nah, karena jumlah elektronnya sama, maka ini dikenal sebagai isoelektronik. Elektronik berasal dari elektron. Iso berarti sama. Nah, isoelektronik berarti jumlah elektronnya sama dengan neon. Oke, bisa ngikutin ya. Jadi konfigurasi elektron baik kation maupun anion di mana jumlah elektronnya sama persis dengan konfigurasi neon di sini, maka kation maupun anion ini dapat dikatakan memiliki yaitu istilah isoelektronik dengan neon, kira-kira segitulah ya. Oke. Bagaimana atom daripada netral isoelektronik dengan hidrogen, hidrida? Oke. Bagaimana jawabannya? Atom netral yang mana memiliki sifat isoelektronik dengan senyawa hidrida H-1. Bintang Dwi Marten ada? Ada, Pak. Oke. Kira-kira hidrida H-1 isoelektronik dengan yang mana? Dengan helium, Pak. Helium. Oke, ya tolong. Jadi saya terima kasih Anda sudah memperhatikan dengan baik. Oke. Jadi helium. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, sekarang kaitannya dengan konfigurasi elektron untuk golongan transisi. Oke. Golongan transisi ya tadi sudah disinggung di dalam kaitan susunan berkala, yaitu orbital terakhirnya adalah orbital D. Oke, orbital D. Di mana kalau saya susun di sini, maka elektronnya selalu diawali dengan yaitu orbital S, kemudian diikuti dengan orbital D, perhatikan. Oke, contoh. Contoh. Oke, besi. Besi memiliki yaitu jumlah daripada elektron. Oke, jadi misalkan 18 tambah 8 berapa? 26. Nomor atomnya 26. Maka konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Jadi terakhirnya adalah 4s2, 3d6. Perhatikan. Oke. Kemudian, nah kira-kira kalau besi plus 2, maka dia akan melepaskan elektronnya pada 4s2 sehingga menjadilah yaitu argon 3d6. Oke, bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke. Sedangkan besi 3, besi golongan bilangan oksidasinya plus 3, memiliki konfigurasi seperti ini, baru D-nya yang hilang ya. Pertama, 2 elektron daripada S-nya terlebih dahulu yang hilang, maksudnya lepas. Oke, sesuai dengan konfigurasi elektron yang di depan saya ceritakan tadi.
pada saat mengisi elektron, konfigurasi elektron 4s terlebih dahulu. Namun pada saat pelepasan, maka 4s juga terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang ini contohnya seperti ini ya. Kira-kira yang mana paling stabil di antara ini? Besi plus 2 atau besi plus 3? Siapa yang bisa jawab? Coba siapa di sini? Adril Simamora ada? Adril Simamora ada? Tidak ada? Tidak memperhatikan berarti ya. Muhammad Taufik Rizky ada? Ada, oke. Di antara ketiga atom ini, besi plus 2, besi plus 3, kira-kira yang mana yang paling stabil, Dek? Agak keras dikit, Dek. Bagaimana deh? Agak keras sedikit? Oke, coba Anissa Mahadewi ada? Ada, Pak. Oke, di antara ketiga besi plus 2, besi plus 3, yang mana yang paling stabil deh? Mungkin Fe, Pak. Fe? Benar Fe? Menurut saya karena semuanya terisi. Yang mana semuanya terisi? Kan dia masih belum lengkap. Ini yang 4S sama 3D-nya terisi gitu, Pak. Biasanya kan besi akan mudah mengalami oksidasi, benar nggak? Iya. Menghasilkan bisa saja besi plus 2, oke, sampai besi plus 3. Biasanya besi di alam biasanya sering dalam bentuk apa deh? Besi 2O3, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, di antara besi plus 2, besi plus 3, kira-kira yang paling stabil yang mana? Oh, Fe3+, Pak. Nah, oke, besi plus 3, oke. Nah, kenapa besi plus 3 paling stabil di antara ini? Perhatikan deh. Karena setengah penuh, Pak. Ya. Karena 3D-nya setengah penuh. Oke. Jadi konfigurasi elektron yang orbitalnya nanti penuh atau setengah penuh, itulah lebih stabil dibandingkan dengan yang lain. Oke, saya ulang sekali lagi, ini penting. Konfigurasi elektron yang terakhirnya penuh atau setengah penuh, itulah konfigurasi yang paling stabil. Kira-kira itu. Oke, sekarang Mn. Oke, Mn yaitu 4s2 3d5. Oke, kalau dia mau melepaskan elektron, oke, dia akan membentuk yaitu Mn plus 2. Oke. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Kenapa ini stabil? Yaitu karena setengah penuh. Walaupun Mn ada juga yang Mn plus 4 ya, misalkan Ms. Ini ada juga Mn O4 minus. Ya, kalau ini kan plus 4 ya. Kalau ini plus 2 plus 7. Oke, kalau MnO berarti plus 2.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka yang paling stabil tentunya adalah Mn plus 2. Karena dia konfigurasi elektron terakhirnya adalah setengah penuh, kira-kira setelah ya. Bisa ngikutin deh sementara dulu. Pokoknya pengisian elektron yang paling stabil harus mengikuti aturan Aufbau, harus mengikuti aturan Hahn, harus mengikuti eksklusi Pauli, dan terakhir harus yaitu penuh atau setengah penuh. Kira-kira itulah yang paling stabil. Oke, itulah yang paling stabil. Kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin yang lain ya? Oke, saya kira lagi sedikit ya. Nah, ada sekarang istilah apa yang dikenal sebagai muatan inti efektif. Muatan inti efektif adalah yaitu muatan positif yang dirasakan oleh elektron terluar. Sekali lagi, muatan inti efektif adalah muatan positif yang dirasakan oleh elektron. Nah, perhatikan di sini. Z efektif. Kalau Z sendiri kan nomor atomnya ya. Oke. Jadi Z adalah nomor atom. Sedangkan Z efektif adalah muatan inti efektifnya. Sedangkan ini dikenal sebagai efek Selding atau konstanta Selding. Oke, contoh nanti perhatikan di sini. Kalau saya punya natrium berapa intinya deh? 11 ya. Oke, konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. 2, 8, 1. Benar deh? Bisa kelihatan deh? Bisa, Pak. Oke, jadi konfigurasi elektron, langsung saja ya. Ini kan nomor atomnya 11, jadi elektronnya ada 11, berarti 2, 8, 1 kalau dilihat dari kulitnya saja. Perhatikan. Elektron terluar merasakan adanya inti efektif ini beda dengan ini, anggap aja seperti ini. Ini 1, ini anggap kosong gitu ya. Oke, perhatikan. Sekali lagi, elektron terluar merasakan gaya tarikan inti daripada natrium di sini beda dengan yang di sini. Oke. Nah, akibat adanya efek Selding itu sama dengan efek perlindungan. Jadi, gaya tarikan elektron terluar terhadap muatan positifnya dilindungi oleh adanya 10 elektron yang ada di dalamnya. Akibatnya apa? Daya tarikan yang dirasakan oleh elektron terluar ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tanpa adanya elektron di dalamnya. Oke, bisa ngikutin maksud saya deh? Inti efektif, yaitu muatan inti efektif adalah muatan yang dirasakan oleh elektron terluar. Oke. Nah, kalau saya bandingkan, tadi saya ulang sekali lagi, kalau misalkan elektronnya di luar 1, maka ini langsung gaya tarikan terhadap elektron terhadap inti itu cukup besar. Oke. Yaitu ada 11 lah kira-kira situ ya, kalau saya dinilai 11. Akan tetapi karena ada 10 elektron yang melindungi di dalamnya, akibatnya apa? Gaya tarikan inti
yang dirasakan oleh elektron keluar ini menjadi berkurang atau tidak berasa lah, kurang rasanya, kira-kira seperti itu. Akibat adanya 10 elektron yang ada di dalamnya. Nah, 10 elektron yang di dalamnya itu dikenal sebagai efek shielding, yaitu efek perlindungan. Akibatnya apa? Inti efektifnya menjadi berkurang dibandingkan dengan muatan inti atau nomor atomnya. Bisa ngikutin maksud saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Contoh di sini ya. Oke. Jadi efek shielding ini berkaitan dengan jumlah elektron yang ada di dalamnya. Sehingga rasa tarikan elektron terluar terhadap inti menjadi berkurang. Nah, itulah yang dikenal sebagai muatan inti efektif. Oke. Contoh, nah ini kalau natrium nomor atomnya 11, Mg 12, aluminium 13, silikon 14 dan seterusnya, maka jumlah elektron di dalamnya sama semua 10. Oke. Maka Z efektifnya, nah seperti ini, Z efektifnya itu karena jumlah elektronnya ini intinya berkurang, sedangkan core-nya atau efek lindungannya sama, efek shielding-nya sama, semakin ke bawah, ya jelas inti efektifnya semakin besar ya. Inti efektifnya semakin besar. Akibatnya apa? Tarikan elektron terluar menjadi lebih besar ya. Karena intinya semakin besar. Akibatnya apa? Jari-jari bertambah kecil. Perhatikan. Oke. Jadi dengan Z efektif ini, perhatikan, karena core-nya sama, berarti Z efektifnya jelas ini semakin besar. Oke. Karena kenapa? Intinya bertambah besar atau gaya tarikannya bertambah besar. Padahal kulitnya sama kan ya? Oke, kulit terluarnya sama. Namun intinya bertambah besar, efek lindungnya sama, maka semakin besar ini, maka perasaan elektron terluar terhadap inti pasti semakin besar, kira-kira seperti itu. Akibatnya apa? Nah, jari-jari semakin kecil. Karena apa? Gaya tarikan inti terhadap elektron terluar semakin besar. Oke? Bisa ngikutin maksud saya kaitannya dengan muatan inti efektif? Bisa ngikutin ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya kira karena waktu udah 8 lebih dari 40. Oke. Saya kira cukup sekian dulu. Kalau terlalu banyak juga ya nanti tidak dimengerti sama saja bohong gitu ya. Oke, berikutnya nanti saya lanjut dengan sifat-sifat yang lain kaitannya dengan susunan berkala. Silakan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, saya kira kasih waktu misalkan 2 atau 3 menit kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, oke, saya kira cukup waktunya hari ini. Oke, saya mohon adik-adik sudah mulai belajar berkaitan dengan struktur atom. Oke, struktur atom. Karena sebentar lagi, tanggal 26 Februari, akan ada kuis pertama. Oke, sampai dengan gas. Oke, nah sebentar lagi mungkin saya akan berikan latihan yang berkaitan dengan yaitu konfigurasi atau struktur atom. Oke, nanti saya kasih ya. Oke.
Jadi sekali lagi selamat pagi semuanya. Oke, selamat istirahat atau kalau ada kuliah silahkan ikut kuliah. Yang penting jaga kesehatan sesuai dengan protokol pemerintah ya. Oke, sekali lagi jaga kesehatan agar kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya kira segitu dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak.